Ya, assalamualaikum teman-teman. Di depan kita ada netbook Acer Aspire 3 A31131 ya teman-teman ya. Di sini kita akan mereview beberapa kelebihan dan ada sedikit kekurangannya ya teman-teman ya. Karena kita sudah beberapa kali megang seri ini, jadi akan kita kasih tahu kelebihan dan kekurangannya menurut versi kita sebagai seorang teknisi teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama ini kelebihannya ini teman-teman ya. Dia ini kalau teman-teman lihat speknya ini kan pakai Celeron N4000 sama RAM-nya DDR4 sudah 4 GB. Nah, sebelumnya ini kita juga pernah megang seri yang seperti ini tapi seri detailnya kita lupa, tapi yang jelas sama-sama N4000 dan DDR4 4 GB teman-teman. Itu lambatnya minta ampun teman-teman ya. Lambatnya minta ampun untuk multitasking ya. Tapi anehnya yang seri ini itu nggak seperti yang pernah kita pegang teman-teman. Kita agak lupa seri sebelumnya itu apakah sama persis dengan seri ini atau enggak, tapi yang jelas ingat kita waktu itu kita megang untuk bentuknya sama persis seperti ini dan pakai N4000 dan 4 GB DDR4 teman-teman. Itu lemotnya minta ampun. Apakah itu karena masih keluaran pertama, masih uji coba atau gimana, kita kurang tahu. Untuk seri ininya kita lupa, seri yang di sini kita lupa. Tapi yang jelas ini N4000 sama 4 GB nya kita ingat. Itu lemot banget teman-teman buat multitasking. Tapi yang di sini kita udah nyoba install ini tadi, install Windowsnya, itu nggak ada keluhan seperti yang pernah kita alami teman-teman. Jadi enteng-enteng aja, ringan, nggak kerasa berat untuk multitasking. Beberapa kali install aplikasi secara berbarengan, itu dia nggak terlalu lambat seperti yang sebelumnya udah pernah kita pegang teman-teman. Entah itu memang udah diupdate BIOSnya sama Acer atau apa, kita juga kurang tahu. Yang jelas bentuknya sama, speknya juga sama, tapi seri detailnya kita yang lupa teman-teman. Jadi itu kelebihan yang pertama ya teman-teman ya. Untuk multitasking ini nggak kerasa berat teman-teman, walaupun dia masih menggunakan Intel Celeron. Nah, yang kedua, dia sudah ada ini teman-teman ya, sudah bawaannya ini Windowsnya ini sudah ada teman-teman ya. Dan juga kalau teman-teman mau install ulang ini diregistrasi lagi masih bisa teman-teman. Jadi kalau yang Windowsnya terdaftar resmi itu di sininya produk ID-nya ada OEM-nya teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Nah, itu teman-teman, jadi kelebihan yang kedua ini udah ada Windowsnya, dan kalaupun teman-teman mau install ulang itu masih bisa diregistrasi ulang teman-teman, karena kita udah nyoba ini barusan kita install ulang teman-teman ya Windowsnya. Seperti laptop-laptop yang keluaran terbaru ya teman-teman ya, tombol powernya ini dia ada di keyboard. Ini menurut kita ya agak berhati-hati aja teman-teman dalam perawatannya. Kalau pengen tahu perawatan keyboard ada di video kita sebelumnya, nanti link deskripsinya akan kita taruh di linknya akan kita taruh di deskripsi maksudnya. Nah, terus juga dia sudah dibekali Bluetooth ya teman-teman ya. Ini udah ada Bluetoothnya. Terus juga salah satu kelebihannya lagi teman-teman, ini daya tahan baterainya ini lama banget. Kita tadi sekitar berapa jam ya ini perkiraannya? Ini kalau 38% itu 2 jaman, berarti kalau 100% itu sekitar bisa 8 jaman teman-teman ya. Karena dari tadi kita nginstal itu belum ngecas sama sekali. Jadi daya tahan baterainya lumayan bagus ini teman-teman ya. Baterainya lama daya tahannya. Sekarang kita mulai ngelihat port-portnya ya teman-teman ya. Di sebelah kiri ini nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa sebelah kiri. Nah, untuk di sebelah kanannya ini ada satu slot USB teman-teman, satu slot USB 3 ini teman-teman, warnanya biru ya. Kalau kelihatan ini warnanya biru itu USB 3, jadi transfernya lebih kencang. Ini untuk seperti SD card, ini untuk ini lubang speaker teman-teman ya, audio. Di sebelah kanan adanya ini aja teman-teman. Nah, ini untuk penampakan belakangnya teman-teman ya, ada HDMI, dia ditaruh di belakang. Ini masih ada USB lagi, ada dua slot. Yang sini biru itu USB 3, yang sini USB 2 teman-teman, warnanya hitam. Di sini LAN card, LAN port, di sini untuk ngecasnya ya teman-teman ya. Nah, menurut kita ini ada kan seri yang 314 itu yang 14 in teman-teman. Itu USB-nya itu ditaruh di sebelah satu sisi semua, ada 3. Nah, kalau ini masih mencar nih, enak nih, di belakang ada, di samping ada. Kalau teman-teman mau lihat yang versi 314, seri 314 yang 14 in, ada di video kita yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi menurut kita ini salah satu kelebihan, ini USB-nya colokannya dipencar ini teman-teman ya.
nggak ada di satu sisi aja. Kalau yang 314 itu di satu sisi. Nah, untuk penampakan bawahnya seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa kita liatin penampakan bawahnya? Karena selama kita install dan lain-lain itu kerasa sedikit lumayan panas teman-teman. Untuk sekelas Celeron ya teman-teman ya, Celeron N4000 itu menurut kita agak lumayan panas, walaupun masih dalam batas toleransi teman-teman. Karena merasa agak panas yang maksudnya agak lumayan kerasa gitu teman-teman ya, kita akhirnya ngeliat bagian bawahnya. Nah, ternyata bagian bawahnya kayak ini teman-teman, mirip sih sama yang versi 314 yang 14 in, cuma menurut kita yang 14 ini tuh bagus banget. Ini masalahnya ada di sini teman-teman. Ini kan kalau teman-teman coba lihat video kita yang versi 314, di sini nih bolong-bolong dia. Di sini nih bolong-bolong, cuma ini nih buat apa gitu loh. Ini ada guratan seperti ini tapi dia nggak bolong gitu teman-teman. Nah, terus untuk pembuangan panasnya bagaimana kalau ini udah agak panas? Nah, ternyata menurut kita ini ya, ini kita kurang tahu ini tempat baterai. Kalau dari logonya harusnya tempat baterai. Tapi tadi kita ngecek di software ini kok RAM-nya masih single channel, bisa dual channel maksimal. Nanti kita liatin softwarenya ya, apakah di sini ada slot RAM-nya juga. Kita nggak berani bongkar karena masih segel teman-teman. Tapi yang jelas ini menurut kita kurang ini teman-teman, jadi agak panas banget ini. Teman-teman lihat aja video kita yang satunya yang versi 314 itu, di sininya dia bolong-bolong dan agak panjang teman-teman. Di belakangnya juga dia masih ada lagi, kalau ini kan belakangnya enggak. Tuh. Kemungkinan ini enggak pakai kipas juga teman-teman ya, modelnya ya. Ini enggak pakai kipas. Nah, ini teman-teman kita buka pakai AIDA ya. Di sini tulisannya ini Intel yang generasinya Gemini Lake ya teman-teman ya. Nah, ini terus maksimum memorinya dia support 8 GB, kan di sini tadi kan 4 GB ya. Nah, di sini juga tipenya ini yang dia bisa dual channel tapi yang aktif baru single channel. Jadi dimungkinkan ini slotnya ada slot tambahannya teman-teman. Jadi RAM-nya ini tanam, perkiraan kita loh ya. RAM-nya itu yang 4 GB ini tadi tanam, tapi dia menyisakan satu slot untuk nambah sampai maksimal 8 GB DDR4 ya. Karena di sini terbacanya dual channel tapi yang aktif baru satu single channel. Terus juga yang udah ada sekarang 4 GB. Sedangkan di sini maksimumnya dia bisa 8. Jadi perkiraan kita itu RAM-nya yang 4 GB modelnya tanam, terus dia masih menyertakan satu slot untuk upgrade. Itu perkiraan kita ya. Dan kalau teman-teman mau buka sendiri sebenarnya gampang, ini cuma mau ini ngelepas ini aja teman-teman ya. Ini kemungkinan ada baterai atau slot RAM, kita nggak tahu karena nggak mau buka, ini masih segel punya orang juga. Kita cuma memperkirakan aja tadi lewat software ya teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat.